Tuhan, terima kasih untuk hari ini, masih diberi kehidupan. Ampuni aku, kalau selama ini aku sering mengeluh. Ajari aku Tuhan, untuk memiliki hati yang selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, masih diberi kehidupan. Ampuni aku, kalau selama ini aku sering mengeluh. Ajari aku Tuhan, untuk memiliki hati yang selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, masih diberi kehidupan. Ampuni aku, kalau selama ini aku sering mengeluh. Ajari aku Tuhan, untuk memiliki hati yang selalu bersyukur. Terima kasih untuk hari ini, masih diberi kehidupan. Ampuni aku, kalau selama ini aku sering mengeluh. Ajari aku Tuhan,
untuk memiliki hati yang selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk hari ini masih diberi kehidupan. Ampuni aku kalau selama ini aku sering mengeluh. Ajari aku Tuhan untuk memiliki hati yang selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk hari ini masih diberi kehidupan. Ampuni aku kalau selama ini aku sering mengeluh. Ajari aku Tuhan untuk memiliki hati yang selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk hari ini masih diberi kehidupan. Ampuni aku kalau selama ini aku sering mengeluh. Ajari aku Tuhan untuk memiliki hati yang selalu bersyukur.
Terima kasih untuk hari ini, masih diberi kehidupan. Ampuni aku, kalau selama ini aku sering mengeluh. Ajari aku Tuhan, untuk memiliki hati yang selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, masih diberi kehidupan. Ampuni aku, kalau selama ini aku sering mengeluh. Ajari aku Tuhan, untuk memiliki hati yang selalu bersyukur. Puji Tuhan, malam yang luar biasa. Kita ada di tempat ini dengan satu tujuan untuk bersama-sama memuji, menyembah, bersekutu dengan Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, apapun yang kita alami sepanjang hari ini. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kebaikan Tuhan tidak pernah habisnya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami datang bersama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Memuliakan Engkau Yesus di atas segalanya. Kami naikkan tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau datang memuliakan Dia. Siapkan hati kita untuk bersama-sama terhubung dengannya. Terima kasih. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih
Tuhan. Yesus, Oh, haleluya. Segala hormat pujian bagimu. Terima kasih Bapa. terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, layak dipuji Tuhan. Naikkan padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami datang, yes, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari nyatakan kepadanya, tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh kau Kau hebat, hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Ini janji Tuhan. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh kau hebat Tuhan, Sungguh kau hebat, kau ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. perbuatanmu. Oh, kami nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya. kami berterima kasih Tuhan. Ku nyanyi Kasih dan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku perbuatanmu terlukiskan di dalam hidup kami. Sebab Engkau hebat, sebab Engkau mulia Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Janji-Mu sempurna, Janji-Mu Terima ajaib. kasih, Bahkan yang tak pernah terima kami kasih yang tak pernah timbul buat di karya-Mu hati yang kami. ajaib, Kau berikan anugerah-Mu yang mempesona Tuhan. Yesus Tuhan. Kami mau belajar tidak takut Tuhan. Kami mau belajar tidak bimbang dan cemas. Sebab firman-Mu berkata jangan khawatir. Sebab Engkau Allah yang memelihara kami. Seperti di
kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat salibmu. Haleluya. Kami mau terus hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Kami tidak mau hidup jatuh dalam dosa, tapi kami mau hidup menyenangkan Engkau. Hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak bisa membalas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Tapi kami mau lakukan segala sesuatunya hanya karena kami mau mencintai Engkau. Kami mau menyenangkan Engkau Yesus. Bapa, layakkan terus kami Tuhan untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Untuk terus Tuhan berada di dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan. Dengan apa akan ku balas? Kau baik Tuhan. Segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih. Kau Allah yang setia. Amin Tuhan. Jesus, kami menyembah-Mu. Mari sama-sama nyatakan kepadanya, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Mari kita bersyukur. Naikkan ucapan syukur kepadanya. Selamanya, kebaikannya tak terbatas. Kebaikannya tak pernah habis di hidupmu. Sepanjang hidup kami, Terima kasih. tiadalah seperti Engkau. Terima kasih Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kebaikan-Mu Atas melebihi kebaikan-Mu akal Tuhan. pikiran kami Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu tak terbatas. Haleluya. Yesus, kami muliakan Engkau. Kami agungkan Engkau. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau setia Tuhan. Bahkan ketika kami melakukan hal yang tidak baik, tapi Kau tetap setia. Bahkan ketika kami jauh, Kau tetap setia. Tidak pernah ada kecurangan. Haleluya. Yesus. Ya dalam Haleluya. Kami tahu Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Amen. Mujizat yang kami ada dalam hidup kami bukan karena ketika kami disembuhkan saja, bukan ketika kami menerima berkat yang melimpah, tapi ketika kami boleh bernafas, itu adalah mujizat kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup Amin. kami. Amin. Amin. Engkau melihat, Engkau tahu setiap apapun yang kami alami dalam waktu-waktu ini Tuhan. Kami percaya ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Biarlah hidup kami terus Tuhan menyenangkan Engkau. Iman kami semakin diteguhkan Tuhan. Kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sebab kami percaya hanya Tuhan Yesus yang menjadi harapan kami. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kami. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi perlindungan dan perisai dalam hidup kami Tuhan.
Biarlah Tuhan kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang hanya berserah pada diri sendiri, tetapi kami mau berserah kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Engkaulah segala-galanya kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau mengakui dalam mulut kita bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang terakhir angkat tanganmu. Sekali Yesus, kami mengangkat tangan kami dan hati kami Yesus, kami mau nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam hidup kami. Tak akan hilang, tidak ada yang lain, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, Haleluya. terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, tiada yang seperti-Mu Bapa, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Kami kagum pada-Mu, kami bangga pada-Mu. Oh Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya rabarala, ya rabarala, ya rabala, ya rala, ya rabaya se. Kia rabarala, ya rabarala, ya rabala, ya se. Oh rabala, ya rabarala, ya rabaya se. Kia rabarala, ya rabala, ya se. Ya rabala, ya raya se. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami bawa jemaat-Mu yang saat ini datang dalam keadaan sakit. Yes, Jesus. Baik yang onsite maupun yang online Tuhan. Amen. Tuhan jamah
Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus sembuh, Kristus. kesembuhan Yes, terjadi amen, di dalam amen. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami terima kesembuhan itu Yes, Tuhan. Jesus. Mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam kesesakan, Yes, Tuhan Engkaulah yang menjadi penolong, Amin. Engkaulah yang menjadi jawaban, Amin. Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Yes. yang akan memelihara hati dan Amin, pikiran amin, kami Tuhan. semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati gerejamu, kami memberkati pemimpin kami di tempat ini. Kami memberkati gembala sidang kami Tuhan, Bapak Daniel pribadi. Kami minta Tuhan, biarlah Tuhan terus memegang hidupnya. Tuhan terus menuntun langkah-langkahnya. Sehingga dia terus seirama dan selaras dengan isi hati Tuhan. Biarlah pikiran Kristus yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya. Untuk mengerjakan dengan tepat apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan. Biarlah gerejamu ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati homsel-homsel yang ada. Homsel-homsel terus bertambah-tambah. Jiwa-jiwa terus bertambah-tambah di dalam homsel Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati seluruh full timer pelan Injil, staf pastoral, para peer, para master Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh bersehati sepikir dalam mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan bersama-sama Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berkati juga Ibu Gembala senior kami Tuhan. Tuhan terus pelihara, Tuhan terus jaga. Tuhan terus beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Setiap hari dalam hidupnya Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi kekuatan, penghiburan, pertolongan dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan melimpahkan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja kami di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh bangsa kami Indonesia Tuhan, setiap pulau-pulau, wilayah, kota-kota diberkati oleh Tuhan, dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Pemimpin-pemimpin Tuhan mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintah. Mereka boleh memimpin bangsa ini dengan jujur dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati dan berikan selalu juga kesehatan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab seluruh kehidupan kami Engkau rancangkan dengan begitu ajaib. Yes, Bapa. Jesus. Kami percaya Tuhan bahwa tiada yang mustahil di hadapan benar, Engkau. Tuhan. Ya. Kami yang datang dengan sakit penyakit kami percaya Engkau pulihkan Yes, kami. Jesus. Kami yang datang dengan pergumulan kami percaya Engkau memegang setiap pergumulan kami. Ya. Tuhan. Semua sakit penyakit kami, seluruh kutuk dosa kami telah Engkau tanggung di atas kayu salib. Ya. Dan Engkau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu Amin. Tuhan. Ya. Dan kami mau katakan Tuhan, kami bersyukur sebab anugerah-Mu selalu mempesona kami Tuhan. Yes. Thank you. Anugerah-Mu selalu membuat kami setiap hari Ya. mengucap syukur atas itu Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you, Jesus. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu.
percaya Tuhan bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. sebab karya-Mu ajaib Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari kita angkat tangan kita katakan, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari jemaat sendiri yang katakan, ku mau selalu kepadamu. Kami mau tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sebab anugerah-Mu begitu indah, begitu mempesona hidup kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu
berdaulat atas, ku terhubung denganmu. Amin Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Kau mampukan kami, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan kami Tuhan, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman Tuhan mengatakan bahwa berkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Mengandalkan Tuhan berarti terhubung dengan Dia. Mengandalkan Tuhan berarti terus terkonek dengan Dia. Maka biarlah malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita kembali datang untuk kembali terhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab sudah tidak ada lagi sekat yang memisahkan kita dari antara kita dengan Dia. Semuanya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Dan saat ini kita layak untuk mampu datang kepada Dia, memanggil Dia Bapa. Maka biarlah kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Menjadi satu tanda, bukti iman kita bahwa kita mau terhubung dengan Tuhan kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Amin Tuhan. Selalu melekat di hatimu.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita sembah Dia. Ikialaya raba, sekalaya raba, rata kalaya raba. Ikalaya raba, sekalaya raba, rata kialaya raba. Ikialaya raba, sekalaya raba. Naikkan syukur bagi kasih Tuhan yang begitu besar, buat kasih Tuhan yang begitu sempurna. Ikialaya raba, sekalaya raba, rata kalaya raba. Ikialaya raba, sekalaya raba, rata kalaya raba, sekalaya raba. Ikialaya raba, sekalaya raba, rata kalaya raba. Ikialaya raba, sekalaya raba, rata kalaya raba. Ikialaya raba, sekalaya raba, rata kalaya raba. Ikialaya raba, rata kalaya raba, sekalaya raba, rata kalaya raba. Ikianaya raba, sekalaya raba, rata kialaya raba. Irialaya ramu, sekalaya ramu. Irialaya rabe, sekalaya raba. Ikialaya raba, rata kialaya raba. Irialaya raba, sekalaya raba, sekalaya raba. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kasih-Mu terus menaungi hidup kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang sempurna, kasih yang telah membayar lunas dosa-dosa kami, kasih yang telah menebus dosa kami, kasih yang telah memerdekakan kami, kasih yang telah memulihkan. Biarlah kasih itu terus Tuhan melingkupi Tuhan, memenuhi Tuhan hidup kami. Hanya kasih-Mu jawaban dari segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Hanya kasih-Mu yang dapat melembutkan dan mengubahkan setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, penuhi hati hidup kami dengan kasih-Mu Tuhan. Lingkupi Tuhan hidup kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun situasi kami, apapun keadaan kami Tuhan, kasih-Mu penuh atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih, biarlah hati kami terus melekat dengan hati Tuhan. Amin. Kami boleh terus terhubung dengan salib Kristus
Sehingga kami boleh terus hidup di dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan Tuhan. Kami boleh terus hubung dengan firman Tuhan yang akan terus menerangi setiap jalan kami Tuhan. Yang akan memurnikan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah saat ini juga firman Tuhan boleh memperlengkapi setiap kami, mengubahkan setiap kami, menyempurnakan setiap kami Tuhan. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, tema kita sepanjang minggu ini temanya adalah mengalahkan dosa dan hidup dalam kekudusan. Ya, ada satu hal yang Tuhan Yesus minta ya, kita lakukan. Tuhan Yesus mau kita mengenang, yaitu pengorbanan Dia di kayu salib, yaitu lewat perjamuan kudus. Bukan supaya kita utang budi sama Tuhan, bukan supaya kita jadi memuji-muji Tuhan, bukan Tuhan ingin pujian dari kita, tapi untuk mengingatkan kita betapa untuk menebus dosa kita itu harganya gak main-main, harganya sangat mahal. Bukan hanya pengorbanan, penderitaan yang Tuhan Yesus alami di kayu salib. Bukan hanya kematian saja, bukan hanya keterpisahan dari Allah, tapi untuk Dia bisa layak menebus dosa kita selama Dia hidup. Dia harus jaga benar-benar hidupnya untuk gak bercacat, gak bercela, untuk gak berdosa sedikit pun. Karena hanya darah anak domba yang tak bercela yang bisa menebus dosa kita. Dan itu bukan satu hal yang mudah. Kita aja nggak ada yang bisa seperti itu, yang bisa jaga hidup kita benar-benar kudus, nggak melakukan dosa sedikit pun. Tapi itu yang Yesus lakukan selama ada di dunia, 30 tahun Dia lakukan, jaga hidupnya benar-benar nggak bernoda, nggak bercela, supaya layak untuk menebus dosa kita. Dan bagian kita adalah kita mensyukuri apa yang Tuhan Yesus lakukan dan hargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat hidup kita. Dan jangan main-main dengan dosa, jangan meremehkan dosa. Karena untuk menebus dosa itu harganya sangat mahal sekali. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan kadang lupa dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Kadang-kali kita kadang meremehkan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Sehingga kita akhirnya pun juga meremehkan dosa, memandang ringan akan dosa. Nah, tapi malam hari ini kita mau belajar, kita mau hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengalahkan dosa dan hidup di dalam kekudusan ya. Nah, saya akan awali dengan share, dengan berbagi tentang jenis-jenis dosa. Ya, bukan dosa besar, dosa kecil ya. Semua dosa itu ujungnya pasti akan merusak. Pertama merusak orang lain, juga bisa merusak diri sendiri. Tapi yang udah pasti merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang akhirnya membuat kita terpisah dengan Tuhan, dan akhirnya kita menjauh daripada Tuhan dan menolak Tuhan dan kehilangan keselamatan, sehingga akhirnya kita binasa. Jadi ada banyak sekali dosa-dosa di sekeliling kita, dan saya kelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah dosa yang saya sulit banget tarik katanya nih. Kelihatan tapi kayaknya ada dosa yang gak kelihatan ya. Dosa yang ketahuan tapi ada juga dosa yang gak ketahuan gitu. Pokoknya dosa yang orang udah pasti tahu lah ya. Kayak mencuri, nah itu orang tuh tahu ini mencuri itu pasti dosa. Membunuh itu udah pasti dosa. Yang tertulis di 10 perintah Allah itu semua udah pasti dosa, kita tahu semuanya itu. Nah ini dosa-dosa yang udah kelihatan banget, yang udah ketahuan banget. Nah untuk dosa-dosa seperti ini aja masih banyak orang yang melanggarnya. Masih banyak bahkan anak-anak Tuhan yang melanggarnya, melakukannya. Ya. Makanya sekali lagi, hati-hati, waspada banget dengan yang namanya dosa. Ya. Karena begitu banyak
dosa yang ada di sekeliling kita. Begitu banyak dosa yang ya seperti firman Tuhan katakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa. Dia akan cari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Demikian dosa ingin selalu masuk di dalam kehidupan kita. Kita harus waspada dengan dosa-dosa yang ada. Ya, tadi dosa yang ketahuan, bahkan sampai ada hukuman-hukumannya, hukum pidananya, ada sanksi penjara buat dosa mencuri, menipu, tapi tetap aja ada orang yang tetap melakukannya gitu. Ya. Apalagi dosa-dosa yang lain. Nah, dosa berikutnya ya saya kelompokkan kepada dosa yang kita tidak tahu. Nah ini banyak orang-orang yang tadinya nggak tahu bahwa ini dosa. Ya mungkin di luar sana orang-orang yang di luar Tuhan menganggap itu bukan dosa. Tapi kita tahu bahwa itu adalah dosa. Nah ada banyak sekali dosa-dosa seperti itu. Seperti membenci. Ya mungkin buat orang dunia nggak apa-apa benci, cuma benci sama orang yang ngerugiin kita. Benci kepada orang yang nyakitin kita. Tapi kita tahu di dalam Tuhan membenci itu adalah dosa. Ya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan setiap orang yang benci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya. Mungkin buat beberapa orang nggak apa-apa membenci. Ya. Tapi kita tahu di dalam Tuhan bahwa membenci itu dosa. Kemudian juga gak adil, kikir, pelit. Nah buat beberapa orang pelit itu biasa ya, gak masalah. Tapi menurut firman Tuhan ternyata pelit itu adalah dosa juga. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oh ternyata gak adil itu dosa loh. Ya, gak adil ternyata juga bagian dari dosa. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah ini dosa-dosa yang mungkin gak tertulis di dalam hukum Taurat secara langsung. Tapi ini adalah dosa. Juga ketidakpedulian. Nah kadang kita menganggap remeh ketidakpedulian, kita gak peduli sama orang, gak apa-apa lah, yang penting kita gak ngerugiin orang lain, kita gak bikin susah orang lain. Tapi ternyata gak peduli juga bagian dari dosa. Dalam Amsal 28:27 dikatakan siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ini adalah dosa ketika kita gak peduli terhadap orang lain. Dan ada banyak orang-orang yang gak tahu itu dosa. Dan kita tahu setelah kita baca firman Tuhan. Makanya penting banget bagi kita untuk baca firman. Jadi kita tahu apa yang salah, apa yang enggak. Apa yang benar, apa yang salah, apa yang dosa, apa yang bukan. Waspada terhadap dosa-dosa di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga adalah dosa yang enggak disadari. Nah ini banyak sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak dosa yang gak kita sadari. Contohnya dosa kesombongan. Banyak orang gak sadar ketika sombong. Yang tahu tuh biasa orang di sekeliling kita, sombong banget. Tapi kitanya merasa gak sombong gitu. Kadang tanpa sadar kita menghakimi. Kadang tanpa sadar kita bersungut-sungut. Nah ini sebenarnya juga dosa, tapi kadang seringkali kita nggak menyadarinya gitu. Atau bahkan kadang kita tahu itu dosa, tapi kadang-kadang kita nggak sadar untuk melakukannya. Kalau kita lihat itu di Alkitab contohnya Daud. Daud tahu banget ketika dia merencanakan hal yang buruk terhadap Bersyeba, ketika dia melakukan hal buruk, rencanakan pembunuhan kepada Uria, dia tahu membunuh itu dosa sebenarnya. Tapi Daud dalam keadaan gak sadar ketika melakukannya. Kenapa? Karena mungkin dia udah terobsesi dengan keinginannya, terobsesi dengan nafsunya, sehingga akhirnya dia gak sadar apa yang diperbuatnya. Nah, kadang-kadang kita mengalami juga hal seperti itu. Kita tahu itu gak benar, tapi kadang-kadang kita gak sadar, kita tetap lakukan. Kesaksian dari
istri almarhum Pastor Raditya Oloan ya. Itu juga pernah kesaksian, istrinya selingkuh. Nah, selingkuhnya itu dengan orang gereja sebenarnya, orang gereja. Kata orang gereja juga, karena Pastor Radit juga nganterin dia kemana-mana. Jadi suaminya yang nganterin istrinya untuk selingkuh, untuk ketemu pacaran dengan orang lain gitu. Bahkan ikut retret bareng katanya. Ya. Kalau udah retret bareng berarti kan orang gereja, tahu kebenaran sebenarnya. Tapi kok bisa seperti itu? Dan ketika Pastor Radit ditanya ke istrinya, ketika udah dipulihkan ya, dia tanya, kenapa kamu bisa melakukan seperti itu? Istrinya jawab apa? Gak tahu, gak sadar saya melakukan itu. Padahal tahu itu dosa, tapi gak sadar. Kadang-kadang nafsu, keinginan atau situasi membuat kita gak sadar akan dosa yang kita lakukan. Tapi apapun itu juga, dosa yang kelihatan, dosa yang kita nggak tahu, ataupun dosa yang nggak kita sadari, itu judulnya tetap sama, itu semua adalah dosa. Kita harus waspada dan kita harus menghindarinya. Ya. Apalagi kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita tahu bahwa sebagai anak Allah kita gak bisa hidup di dalam dosa. Ya. Anak Allah bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi gak bisa hidup di dalam dosa. Kalau di kelas bedah tuh bisa contohnya ikan itu ya sekali mungkin bisa melompat ke daratan gitu. Ya, kadang-kadang masih hidup, tapi nggak bisa selamanya hidup di daratan. Dia harus tetap hidup di air. Demikian juga dengan habitat kita sebagai anak-anak Allah. Kita adalah hidup, habitat kita bukan hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam kekudusan. Kalau kita hidup di dalam dosa, maka pastikan kita binasa. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Semua setuju ya kalau kita adalah anak-anak Allah ya. Kalau ditanya anak Allah atau anak setan, pasti jawabnya anak Allah ya. Kalau ditanya mau bela Allah atau bela setan, bela Tuhan atau bela setan, pasti jawabannya bela Tuhan. Gak ada yang akan mau ikut setan. Tetapi Yohanes dia memberitahukan kepada kita, ya, anak Tuhan atau enggak itu kelihatan banget dari hidupnya. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 9. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 9. Firman Tuhan katakan demikian, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Jadi hidup seseorang itu akan menunjukkan apakah dia sungguh-sungguh anak Allah atau enggak.
Kalau kita anak Allah, pasti kita akan lebih memilih hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam dosa. Pasti kita nggak akan nyaman hidup di dalam dosa, karena ada benih ilahi di dalam diri kita. Dan sudah pasti kita nggak akan bisa hidup di dalam dosa. Kita adalah anak-anak Allah. Dan bahkan 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan juga, kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk menghendaki hidup kita, hidup yang kudus. Jadi mari jaga hidup kita sungguh-sungguh. Waspada, jangan main-main dengan dosa. Beberapa hal yang diperlukan bagi kita untuk kita bisa bertobat, untuk kita bisa menang dari dosa. Ada 3 hal yang mau sampaikan saat ini juga. Yang pertama adalah rasa takut. Ternyata takut itu ada positifnya juga ya. Karena takut ditangkap polisi ya orang akhirnya nggak berbuat kejahatan. Karena takut ditilang akhirnya orang juga taat peraturan lalu lintas. Dan kadang-kadang kita juga karena takut masuk neraka, akhirnya kita nggak melakukan dosa. Roma 13 ayat 3 sampai 4 dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk enggak takut terhadap apapun, enggak takut terhadap siapapun selama kita benar. Tetapi kalau kita salah, kalau kita jahat, ya kita wajib untuk takut. Berapa hari ini lagi heboh nih di grup-grup WhatsApp nih, apalagi teman-teman pria ya. Wah, lagi banyak pasang kamera nih di jalanan ini, di jalan Angke, di jalan Telugong, di mana dipasang kamera nih, bisa ditilang ini itu. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita ikutin firman Tuhan ini, kalau kita nggak salah, kalau kita nggak melanggar lalu lintas, seharusnya kita nggak perlu takut. Mau dipasang kamera sebanyak apapun, mau pasang kamera dimanapun, kita nggak perlu takut kalau kita nggak berbuat salah, kalau kita nggak melanggar. Yang bikin takut apa? Karena ada kesalahan, mungkin nggak pakai helm, mungkin motornya nggak komplit, itu yang bikin kita takut. Nah, tapi rasa takut ini juga akhirnya membuat kita bisa menjadi bertobat. Saya punya teman, ya, dia bertobat juga karena takut. Ya. Takut terhadap konsekuensi, takut terhadap hukuman dari Tuhan. Dan ya Tuhan yang punya cara yang ajaib ya untuk memanggil kembali anak-anaknya. Dan khusus untuk teman saya ini bisa dibilang Tuhan menghajar hidupnya gitu. Sehingga akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Berkali-kali dia udah tahu kebenaran juga. Sekali waktu dia diajak untuk dugem sama teman yang lain. Teman yang baru aja belajar nakal. Ya, jadi dia pengen ngerasain tripping itu seperti apa. Ekstasi itu seperti apa. Dan dia temuin teman saya. Padahal teman saya ini tadinya udah mau bertobat. Tapi karena diajak gak kuat, akhirnya dia udah ikut juga gitu. Dan sekali dia ikut itu, langsung temannya yang diajak ini overdosis, masuk rumah sakit. Wah, langsung gemeter dia di situ. Dan mulai dari saat itu dia akhirnya berkata, gak akan lagi deh, gak mau lagi nakal, mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, tapi godaan datang lagi akhirnya. Ketika pas malam minggu, wah yang ngajakin bukan cuma satu orang, banyak yang ngajakin. Yuk kita mau ngumpul nih di diskotik ini. Udah siap nih minumannya, udah siap nih pilnya, udah ada semuanya. Ya. Dan dia gak kuat. Ya. Dia putuskan untuk pergi. Tapi sekali lagi Tuhan punya cara yang luar biasa. Jadi begitu dia pulang, mau berangkat, wah hujan gede, hujan lebat banget. Tapi karena udah niat untuk dosa ya, jadi dia tetap aja
udah pakai jas hujan, dia tetap berangkat itu, memutuskan untuk berangkat. Ya tapi karena lagi hujannya lebat dan jalanan agak terendam seperti itu, apa mau dikata, dia tercebur got, motornya masuk got. Ya. Motor masuk got, masih tetap dia masih gini, pikir dia mau pulang, udah pulang aja deh kalau gitu, taruh motor, ganti baju, berangkat, naik bajai atau naik taksi. Masih niat juga seperti itu. Tapi belum nyampe ke rumah, ada seorang preman datengin dia, dan dia ditodong dengan pisau yang begitu besar, dia bilang sih. Ya, dan di situ dia baru ingat Tuhan. Ya, dia berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong, karena preman ini dalam keadaan mabuk juga, jadi dia nodongnya juga gak bener itu. Ya akhirnya dia juga bisa lepas dari situ, akhirnya dia bisa pulang ke rumah. Dan di situ dia sungguh-sungguh bertobat. Ya, gak jadi pergi beneran, akhirnya bener-bener di rumah akhirnya. Tapi sejak saat itu, ya dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, dia bertobat dari kehidupannya yang lama. Dia tinggalin juga teman-temannya yang gak bener, dia aktif di gereja sampai hari ini. Dia menjadi pelayan Tuhan di luar kota sana. Ya, tapi bisa dibilang pertobatannya karena takut, ya, karena konsekuensi-konsekuensi yang dia alami. Nah kadang kita perlu juga rasa takut juga. Rasa takut itu juga bisa memberikan efek jerah buat kita, membuat pertobatan kepada kita, juga bisa menjauhkan kita dari dosa. Ya. Kemudian yang penting juga, paling penting adalah juga firman Tuhan. Firman Tuhan juga akan membuat kita mengerti dosa. Seperti saya bilang tadi, ada dosa yang kita nggak tahu sebenarnya. Tapi setelah kita baca firman Tuhan, oh ternyata nggak peduli terhadap orang itu dosa loh. Oh ternyata malas itu dosa loh. Menurut orang dunia mungkin hal yang biasa aja. Malas sih mungkin orang juga nggak suka orang malas. Tapi mungkin menurut orang dunia itu bukan dosa. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu kebenaran, maka kita sadar bahwa malas itu adalah bagian dari dosa. Setelah baca firman, maka kita akan terbuka kebenaran dan kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Yakobus 1 ayat 23 katakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya sebenarnya di depan cermin. Jadi firman Tuhan itu adalah cermin bagi kehidupan kita. Koreksi hidup kita dengan firman Tuhan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau enggak sesuai dengan firman Tuhan, itu berarti satu hal yang salah, hal yang harus kita perbaiki, hal yang harus kita ubah. Jadikan firman Tuhan sebagai panduan, sebagai cermin hidup kita untuk memperbaiki hidup kita. Dan kemudian yang ketiga yang gak kalah penting adalah kerendahan hati. Ya. Karena ada juga orang-orang yang sudah tahu itu dosa, tapi karena kesombongannya menolak untuk bertobat. Ya. Kita lihat Saul, ya, dia berapa kali ditegur, tapi dia nggak mau bertobat dari kesalahannya. Beda dengan Daud. Daud beberapa kali melakukan dosa, tapi Daud memiliki kerendahan hati untuk ditegur, memiliki kerendahan hati untuk bertobat dari dosa-dosanya. Ada satu hal yang Daud doakan di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai ke 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tentulah aku di jalan yang kekal. Kadang kita perlu untuk mengoreksi diri kita. Kita perlu memiliki kerendahan hati untuk dikoreksi oleh Tuhan. Ataupun juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk ditegur. Jangan pernah merasa cukup baik ya. Jangan pernah merasa cukup kuat. Setiap hari kita perlu datang kepada Tuhan.
minta Tuhan koreksi hidup kita. Seperti yang Daud lakukan, selidiki aku Tuhan, uji aku Tuhan, luruskan jalanku. Karena manusia gak ada yang kebal terhadap dosa. Bahkan manusia bisa dibilang cenderung untuk melenceng, suka menyimpang. Perlu selalu dilurusin. Seperti kayak volume radio kan kadang ada jarumnya itu. Kadang perlu disetel terus itu. Kadang udah disetel pun kadang-kadang masih geser lagi. Jadi mesti sering-sering di setel benar-benar supaya tetap terarah seperti itu. Demikian juga dengan hidup kita. Kita perlu koreksi hidup kita. Ada banyak hal yang membuat kita secara gak sadar jatuh di dalam dosa. Dan hanya dengan kerendahan hati Tuhan bisa menegur kita, memperbaiki kehidupan kita. Kemudian bagaimana cara kita bisa menang terhadap dosa ini? 3 hal lagi juga. Yang pertama adalah hidup di dalam komunitas. Home cell, balik lagi ke home cell nih. Tahun ini kita banyak berbicara tentang home cell. Home cell berpengaruh besar bagi kita untuk kita bisa menang terhadap dosa. Karena ada dosa-dosa yang kadang kita nggak bisa hadapi sendiri. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Kita butuh pemimpin juga di atas kita untuk kita bisa menang terhadap dosa itu. Kitab Yakobus juga katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kadang kita perlu bantuan orang juga untuk keterikatan kita. Kadang kita juga perlu keterbukaan untuk cerita kepada teman kita, kepada pemimpin kita. Maka dia akan mendoakan kita, mensupport kita, bahkan juga kalau perlu mengawasi kita sehingga kita nggak jatuh di dalam dosa yang sama. Di dalam komunitas memang bukan kumpulan orang-orang yang sempurna, tetapi adalah orang-orang yang sedang disempurnakan. Memang banyak orang-orang yang juga masih belum benar juga, tetapi lewat orang-orang inilah kita bisa dikuatkan, kita bisa menang terhadap dosa, kita bisa belajar dari kekurangan, bisa belajar dari kegagalan teman-teman di dalam komunitas kita. Kemudian juga hidup di dalam hadirat Tuhan. Ini penting sekali ya. Karena ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, disitulah kasih Tuhan itu akan melingkupi kita, meredakan kemarahan-kemarahan yang ada, meredakan kekecewaan yang ada, menyurutkan kesombongan kita, sehingga kita bisa meminta ampun ataupun mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Hanya di dalam hadirat Tuhan, hati kita, hidup kita bisa dilembutkan. Tanpa hadirat Tuhan, biasa ego kita yang akan lebih berperan. Sehingga kita tetap marah sama seseorang, kita tetap benci terhadap seseorang. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, kasih Tuhan akan melembutkan setiap kita, meruntuhkan setiap kesombongan kita, sehingga akhirnya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, yang udah pasti adalah hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16-17 katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan selalu ada 2 pilihan, antara keinginan daging atau keinginan roh. Keinginan daging udah pasti adalah menuju ke keinginan pada dosa. Ya. Kalau kita mengikuti keinginan roh, kita mengikuti pimpinan roh, pimpinan Tuhan, udah pasti kita akan menjauhi keinginan daging. Karena keinginan daging sama keinginan roh itu selalu bertentangan, selalu berlawanan. Kita mengikuti
keinginan Tuhan, sudah pasti kita akan menjauhi keinginan daging. Sudah pasti kita menjauhi dosa. Salah satu yang sulit untuk bertobat adalah kalau kita berusaha melawan dosa itu. Semakin kita berusaha melawan, kadang semakin kita melakukannya. Dulu ketika saya berhenti merokok juga seperti itu. Mau berhenti rokok susah banget. Mau bilang, aduh gak mau rokok lagi. Tetap aja. Pas mau makan, aduh pengen lagi rokok. Semakin dilawan semakin susah. Tapi kunci kemenangan saya bisa menang dari rokok adalah ketika saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ketika saya sungguh-sungguh ingin fokus kepada Tuhan. Begitu saya fokus kepada Tuhan, maka keinginan ini hilang dari hidup saya. Bahkan ada perasaan gak enak, perasaan bersalah ketika jatuh di dalam rokok itu. Begitu merokok sekali, udah ada perasaan gimana banget gitu. Gak enak banget ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Tuhan itu akan menjauhkan kita dari dosa. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu akan menjauhkan kita dari dosa. Kita gak akan mau mendukakan hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan, melakukan hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan fokus kepada dosanya. Saya gak mau ini, saya gak mau melakukan ini. Kalau kita fokus kepada situ, maka akan banyak gagalnya. Tapi fokus kepada Tuhan, fokus kepada kehendak Tuhan, fokus untuk mengasihi Tuhan. Itu akan menjauhkan kita dari keinginan-keinginan daging, menjauhkan kita dari keinginan-keinginan dosa. Jadi pastikan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu adalah kunci kemenangan kita akan dosa. Yuk kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita mau belajar seperti Daud. Kita sadar bahwa kita juga manusia yang penuh dengan kelemahan. Kadang tanpa sadar kita melakukan dosa. Kita jatuh di dalam dosa. Izinkan Tuhan boleh memurnikan hati kita, memurnikan hidup kita. Mari katakan kepada Tuhan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami mau disempurnakan, kami mau dimurnikan Tuhan, kami mau dikuduskan Tuhan. Seperti kehendak-Mu, kami mau hidup kudus, kami mau hidup menang atas dosa Tuhan. Engkau yang paling tahu hati kami, Engkau yang paling tahu hidup kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti setiap kelemahan-kelemahan kami, bahkan di saat kami gak sadar, kami gak tahu, Engkau yang paling tahu segala sesuatunya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus boleh menegur setiap kami, Tuhan yang boleh terus mengoreksi hati kami Tuhan. Biarlah kami dengan kerendahan hati kami boleh terus datang kepada Tuhan untuk dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan pakai apapun juga, Tuhan pakai siapapun juga Tuhan, orang-orang di sekeliling kami juga untuk menegur setiap kami Tuhan, untuk memberitahukan kami atas setiap kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami bisa bertobat, berbalik dari jalan-jalan kami yang salah Tuhan. Kami ingin hidup di dalam kebenaran, kami mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan, kasih Tuhan, kelembutan hati Tuhan juga boleh melembutkan hati kami, meruntuhkan setiap kesombongan kami. Amen. Seringkali kesombongan kami menutup mata kami Tuhan, sehingga kami tidak melihat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang boleh mengubahkan setiap kami. Hadirat-Mu yang boleh melembutkan setiap kami Tuhan. Dengan kasih-Mu Engkau boleh mengubahkan kami. Engkau boleh memurnikan kami. Engkau boleh menguduskan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang kudus menguduskan setiap kami. Menguduskan pikiran kami. Menguduskan perasaan kami. Menguduskan perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Mari Tuhan terus bentuk kami. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami gagal, hanya oleh kasih karunia-Mu, hanya oleh kuasa-Mu Tuhan. Maka kami akan menjadi orang-orang yang menang terhadap dosa dan kami bisa hidup di dalam kekudusan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur buat pengampunannya. Bersyukur buat kesabarannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu terus memproses hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu terus memurnikan hidup kami. Terima kasih Engkau tidak pernah menyerah terhadap hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau terus percaya kepada kami Tuhan. Sekalipun kami gagal, sekalipun kami jatuh, Tuhan tetap percaya, Tuhan tidak menyerah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat pengampunan, terima kasih buat kesempatan yang baru Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Kami tidak menyia-nyiakan kepercayaan-Mu Tuhan. Kami terus hidup dengan bersungguh hati, dengan kesungguhan. Kami mau jaga hidup kami Tuhan.
hidup sebagai anak-anak Allah, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita baik berdiri saat ini, kita nyanyikan, kita naikkan syukur kita, nyanyikan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Yes, amin, terima kasih. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. sekali lagi katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Biarlah kami selalu mengingat Tuhan akan pengorbananmu Tuhan, akan harga yang begitu mahal yang telah Engkau bayar Tuhan untuk setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Kami boleh hargai pengorbananmu Tuhan. Kami boleh terus memandang kepada salibmu Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kebenaran. Kami tidak main-main lagi dengan kehidupan kami Tuhan. Tapi kami mau hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup di dalam kebenaran, hidup dalam integritas, hidup di dalam kekudusan. Menyatakan kerajaanmu, menyatakan kemuliaanmu Tuhan. Buat orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengampunanmu, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat penebusanmu Tuhan. Biar kami pegang di dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi kami tidak mau menyia-nyiakan kepercayaanmu. Kami tidak menyia-nyiakan pengorbananmu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarkan roh-Mu sendiri akan memimpin setiap kehidupan kami. Menuntun setiap jalan kami Tuhan. Menunjukkan hal-hal yang perlu kami lakukan, hal-hal yang perlu kami jauhi Tuhan. Biar roh-Mu sendiri akan memimpin setiap kami. Bahkan mengenapi rencana-Mu yang besar, yang mulia di dalam kehidupan kami. Yang mau hidup menurut pimpinan-Mu Tuhan. Kau akan bukakan jalan-jalan bagi setiap kami Tuhan. Jalan pertobatan, jalan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biar ini boleh menjadi pengingat akan kami. Untuk kami boleh berhati-hati atas kehidupan kami. Kami boleh waspada terhadap hidup kami Tuhan. Kami boleh menjaga hidup kami sedemikian rupa Tuhan. Di dalam Engkau. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan telah mendapatkan Kau sebagai umatnya yang kudus.
pimpinan daripada Tuhan akan membawa engkau kepada dalam kebenaran. Engkau akan dikuduskan, dimurnikan. Hadirat Tuhan yang akan memurnikan, hadirat Tuhan yang akan menguduskan kehidupanmu. Engkau akan hidup sebagai anak-anak Allah, menyatakan kebenaran, menyatakan kekudusan Tuhan. Kau hidup sebagai anak-anak Allah yang diberkati, anak-anak Allah yang dilindungi, anak-anak Allah yang diurapi. Tuhan berjalan di depanmu, membuka setiap pintu-pintu yang tertutup, membukakan jalan-jalan baru bagimu. Hidupmu akan penuh dengan mujizat, hidupmu penuh dengan otoritas daripada Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak-banyak orang. Terima semua dengan iman bersama dengan cinta dari Allah Bapa kita, kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dan Allah Roh Kudus akan terus tinggal beserta dengan kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya berkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.